Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Talina. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan membacakan materi tentang Aufklärung. Pengertian Aufklärung. Aufklärung berarti zaman pencerahan atau zaman Fajar Budi, adalah suatu gerakan besar di Eropa pada abad ke-18 Masehi yang memberi kedudukan dan kepercayaan luar biasa kepada akal budi manusia. Masa ini dihiasi dengan aneka temuan oleh para ahli. Latar belakang Aufklärung. Yang pertama, terjadinya Renaissance, bahwa perubahan dalam cara berpikir bangsa Eropa dalam memandang segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Kedua, munculnya revolusi dalam berpikir melahirkan gagasan-gagasan baru yang membutuhkan pembuktian secara ilmiah dan tidak sekedar percaya begitu saja seperti masa sebelumnya. Yang ketiga, perkembangan berpikir ini melahirkan sebuah metode ilmiah yang menjadi landasan dalam merumuskan persoalan dan solusi yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Yang keempat, dalam prakteknya metode ilmiah ini membutuhkan hipotesis, eksperimen, dan pengamatan sehingga pada masa ini muncul kebebasan berpikir yang tidak lagi terikat dengan kepercayaan dan tradisi Eropa pada saat itu. Proses-proses Aufklärung. Masa Aufklärung di Eropa berkembang di negara Prancis, Inggris, dan Jerman. Dalam jurnal Absolutisme Negara dan Lembaga Agama, pasca Aufklärung di Eropa Barat karya Edi Kristianto, Aufklärung di Prancis berawal dari golongan seniman, sastrawan, wartawan, dan ilmuwan. Mereka menginginkan adanya peruntuhan nominasi kekuasaan kerajaan dan gereja di Prancis. Mereka memiliki semboyan utama kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Secara umum, masa Aufklärung di Prancis mampu merubah struktur kehidupan sosial dan menciptakan revolusi Prancis. Masa Aufklärung di Inggris berkembang setelah disahkannya Undang-Undang Kebebasan Berpikir dan Kebebasan Mencetak pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi. Setelah itu muncul aliran filsafat yang sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakat Inggris. Berbeda dengan Prancis dan Inggris, masa Aufklärung di Jerman tidak terlalu konfrontatif terhadap Kristen. Masa Aufklärung di Jerman ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh pemikir yaitu Immanuel Kant. Dalam buku tokoh-tokoh filsafat barat modern, karya Harry Hammersma, Immanuel Kant berhasil menciptakan aliran filsafat empirisme yang menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman manusia, dan juga melalui slogan Aufklärung yaitu Sapere Aude, yang berarti beranilah berpikir sendiri. Immanuel Kant, filsuf asal Jerman, mengajak orang-orang untuk semakin berani dan bebas menggunakan akalnya. Menurut Kant, manusia masih belum yakin dan kemampuan akalnya untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan di dunia. Tokoh-tokoh di balik Aufklärung. Dari negara Inggris ada Francis Bacon, tokoh awal dalam masa Aufklärung di Inggris. Menurut Bacon, manusia harus berusaha sendiri untuk memecahkan masalah-masalah hidupnya dan tidak terus-menerus menggantungkan diri pada Tuhan. Yang kedua ada John Locke sebagai bapak liberalisme. Dia menciptakan filsafat empirisme. Dan ada juga Isaac Newton. Dan dari negara Prancis ada Jean-Jacques Rousseau, filsuf Prancis yang juga muncul pada masa Aufklärung. Pemikirannya adalah bahwa negara yang baik adalah negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Ada juga tokoh Voltaire, pendukung utama terhadap reformasi sosial. Dan dari negara Jerman ada Immanuel Kant yang menciptakan filsafat Kantianisme dan empirisme. Dampak-dampak dari Aufklärung. Dampak Aufklärung terhadap dunia ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme. Aufklärung mengedepankan dan memaksimalkan kemampuan akal manusia, kemudian mendorong munculnya berbagai ideologi baru. Mulai bermunculan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Aufklärung berhasil merevolusi bidang iptek di Eropa dan bermanfaat sampai saat ini. Dampak negatifnya
luruhnya pengaruh agama di Eropa, terutama agama Katolik Roma, munculnya pemahaman yang mengarah kepada anti-Tuhan atau disebut ateisme, dan mengagungkan kemampuan akal manusia untuk memecahkan segala permasalahan di kehidupan. Dampak Afklarung terhadap Indonesia yaitu diterapkannya kebijakan politik etis di Indonesia, muncul ideologi-ideologi baru di Indonesia, berkembangnya pemikiran-pemikiran kritis dari golongan elit cendekiawan Indonesia. Itulah materi tentang Afklarung. Dari saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.